Bab 700, Iblis Gila. Garis darah. Ketika Mileye, yang akan menembak, tercengang ketika mendengar kata-kata wanita itu, seseorang dengan garis keturunan yang sama dengan dirinya. Pada saat ini, wanita berbaju kuning tiba-tiba muncul di depan Mileye. Sebelum Mileye bisa bereaksi, dia menekan satu tangan di bahu Mileye. Saat berikutnya, darah mendidih di seluruh tubuh Mileye menjadi tenang. Mileye secara bertahap kembali normal. Wanita berbaju kuning memandang Mileye, dan tiba-tiba, dia sedikit mengernyit, dan menepuk bahu Mileye dengan tangan kanannya dengan ringan, keluar. Saat suara itu terdengar, di atas puncak menara-menara penjara alam, salah satu pedang tiba-tiba terbang. Ketika melihat pedang itu, wanita berbaju kuning itu tercengang. Pedang itu bergetar, seolah menyapa wanita berbaju kuning itu. Mileye juga tercengang. Apakah wanita di depannya mengenali pedang ini? Wanita itu mengulurkan tangannya untuk memegang pedang, matanya agak rumit. Aku tidak pernah berharap melihatmu dengan cara ini, bagaimana dengan majikanmu? Pedang itu bergetar, merespons. Wanita berbaju kuning tersenyum sedikit, dimengerti. Berbicara tentang ini, dia memandang Mileye, dan setelah melihat Mileye, dia berbisik, iblis gila. Mileye bertanya, "Senior, iblis gila." Wanita berbaju kuning memandang Mileye, "Kamu tidak tahu garis keturunanmu." Mileye menggelengkan kepalanya. Wanita berbaju kuning itu menatap Mileye, "Di mana ayahmu?" "Ayah." Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu. Tapi senior sepertinya tahu." Wanita berbaju kuning itu sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tersenyum sedikit. Jika dia tidak mengatakannya sendiri, maka pasti punya alasan. "Aku tidak akan mengatakan apa-apa." Omong-omong, dia melirik Mileye, dan kemudian berkata, "Basis kultivasi Tao pedangmu tidak lemah, tetapi kamu masih bisa meningkatkannya ke tingkat yang lebih tinggi." Saat suara itu terdengar, tangan kanannya menepuk bahu Mileye lagi. Detik berikutnya, sebuah jiwa pedang yang kuat langsung masuk ke tubuh Mileye. Melihat adegan ini, semua orang di lapangan menjadi ketakutan. Apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Bukankah dia dipanggil untuk berurusan dengan Mileye? Mengapa malah membantu Mileye? Di awan, wajah Karen Suanyuan suram, tidak tahu sedang memikirkan apa. Di bawah, otak Dasajian kosong, guru leluhur yang dia panggil membantu meningkatkan kultivasi Mileye ini. Apakah dia memanggil guru leluhur palsu? Mileye juga sedikit bingung saat ini. Dia siap bertarung sampai mati. Namun, dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Guru leluhur dari Sekte Pedang Abadi membantu dirinya berkembang. Pada saat ini, Dasajian, yang tidak jauh, berjalan ke wanita berbaju kuning, dan dia membungkuk dengan hormat, "Guru leluhur." Wanita berbaju kuning memandang Dasajian, "Ada apa?" Dasajian memandang Mileye dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Guru leluhur, orang ini menghancurkan tubuhku dan membunuh murid Sekte Pedang Abadi yang tak terhitung jumlahnya. Dia pantas mati." Mendengar ini, wanita rok kuning itu sedikit mengernyit. Dia berbalik untuk melihat Mileye. "Kamu tidak mungkin membunuh orang tanpa pandang bulu, beritahu aku alasanmu." Dasajian. Mileye ragu-ragu sebentar, dan kemudian mengatakan semuanya lagi. Dia tidak menambahkan apapun, tetapi dia menjilat sedikit. Begitu Mileye selesai berbicara, tatapan wanita berbaju kuning itu berubah dingin, dan dia menatap Dasajian. "Sebagai kultivator pedang, apakah kalian berurusan dengan seorang gadis kecil?" Mendengar ini, wajah Dasajian berubah, dan dia berkata dengan cepat,
lapor guru leluhur, Sekte Pedang Abadi tidak menargetkan saudara perempuannya, tetapi orang lain. Wanita berbaju kuning menatap Dasa Jian dengan dingin, lalu kenapa kamu mengincarnya? Dia. Dasa Jian tercengang, dan segera, dia menatap Mileye. Pada saat ini, dia benar-benar terpana. Siapa yang dibantu oleh guru leluhur ini? Pada saat ini, wanita berbaju kuning tiba-tiba melihat ke langit. Melihat adegan ini, ekspresi Karen Xuanyuan di awan berubah, tubuhnya bergetar dan mundur dengan keras. Wanita berbaju kuning itu menunjuk ke atas. Weng! Sebuah dengungan pedang terdengar ke angkasa. Di tengah awan, sebuah suara tiba-tiba terdengar, lindungi Nona. Saat suara itu terdengar, 20 master alam tertinggi langsung menghadang di depan Karen Xuanyuan, 20 orang menembak bersama. 20 master alam tertinggi menembak bersama, seberapa menakutkan itu. Namun, saat pedang wanita berbaju kuning itu menebas, kepala 20 orang itu terbang hampir bersamaan. Tapi Karen Xuanyuan itu sudah berjarak puluhan ribu mil. Wanita berbaju kuning menatap dingin ke ujung langit dan menunjuk sedikit, pergi. Jelek. Sebuah sinar pedang langsung menempuh jarak ribuan mil. Ribuan mil jauhnya, wajah Karen Xuanyuan berubah, dia tiba-tiba berbalik, merentangkan tangan kanannya, jimat emas terbang keluar dari telapak tangannya, dan saat jimat emas terbang keluar, cahaya keemasan terang tiba-tiba meledak darinya. Pedang tiba. Bang! Sepotong cahaya keemasan itu langsung berubah menjadi ketiadaan, dan Karen Xuanyuan itu langsung terguncang ribuan kaki jauhnya. Namun, pedang wanita berbaju kuning itu tidak hilang. Sebelum Karen Xuanyuan berhenti, pedang itu muncul di depannya lagi. Melihat adegan ini, pupil Karen Xuanyuan tiba-tiba menyusut, dan wajahnya pucat. Pedang ini, dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Namun, pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan Karen Xuanyuan. Lelaki tua itu menjulurkan tangan kanannya ke depan, dan kemudian memutarnya dengan lembut. Dalam sekejap, ruang hampa tempat telapak tangannya langsung berubah menjadi pusaran hitam pekat. Pedang tiba. Bang! Dalam sekejap, lelaki tua itu dan Karen Xuanyuan mundur hampir 1000 kaki jauhnya. Dan pedang wanita berbaju kuning itu belum hilang. Tetapi pada saat ini, lelaki tua itu dan Karen Xuanyuan telah menghilang. Di dalam Sekte Pedang Abadi, wanita berbaju kuning itu mengalihkan pandangannya, menatap Dasa Jian, siapa orang itu barusan. Dasa Jian ragu-ragu, lalu berkata, keluarga Xuanyuan. Keluarga Xuanyuan. Wanita berbaju kuning itu tercengang, keluarga Xuanyuan. Dasa Jian mengangguk. Sedikit keraguan melintas di mata wanita rok kuning itu, lalu dia menatap Mileye, mengapa keluarga Xuanyuan menargetkanmu? Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, aku memiliki harta karun, mereka seharusnya menginginkan harta karun ini. Harta karun. Wanita berbaju kuning berkata, bisakah kamu membiarkan aku melihatnya? Mileye mengangguk, lalu mengeluarkan menara penjara alam. Saat melihat menara penjara alam, wajah wanita berbaju kuning itu berangsur-angsur menjadi khusyuk, harta tertinggi 5 dimensi. Berbicara tentang ini, alisnya tiba-tiba berkerut, dan saat berikutnya, dia berteriak dengan ringan, keluarlah. Saat suara itu terdengar, sebilah pedang muncul di depan Mileye. Pedang ini persis pedang wanita bergaun polos. Ketika dia melihat pedang itu, wanita berbaju kuning itu tercengang, lalu dia menatap Mileye, mengapa pedang ini ada di tanganmu? Mileye ragu-ragu, lalu berkata, seorang senior memberikannya kepadaku. Wanita berbaju kuning bertanya, seorang wanita bergaun polos.
Mileye memandang wanita berbaju kuning itu, sedikit terkejut. Senior mengenalnya. Tampilan wanita berbaju kuning tiba-tiba menjadi sedikit rumit. Aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan memberimu pedang ini. Mengatakan itu, dia memandang Dasa Jian. Kesepakatan apa yang baru saja dilakukan orang itu denganmu? Dasa Jian berkata dengan sungguh-sungguh. Dia ingin guru leluhur menahan wanita bergaun polos itu setelah dia muncul, dan kemudian mereka akan membunuh. Berbicara tentang ini, dia memandang Mileye, bunuh dia. Wanita berbaju kuning itu menggelengkan kepalanya, menahan wanita bergaun polos itu. Apa kalian mencoba membunuhku? Dasa Jian berkata dengan sungguh-sungguh, guru leluhur, siapa wanita bergaun polos itu? Wanita berbaju kuning itu melirik ke arah Dasa Jian. Kamu telah menempatkan seluruh sekte pedang abadi dalam situasi putus asa karena keegoisanmu sendiri. Bagaimana kamu bisa menjadi kepala sekte? Saat suara itu terdengar, dia melihat sekeliling dan berkata, mulai sekarang, ketua sekte pedang abadi adalah Mileye. Mendengar ini, semua orang di lapangan tercengang. Ketua sekte pedang abadi adalah Mileye. Operasi apa ini? Murid-murid sekte pedang abadi di lapangan telah membatu. Dasa Jian juga bengong. Mileye jadi ketua sekte pedang abadi. Apakah dia benar-benar memanggil guru leluhur palsu? Di depan wanita berbaju kuning, Mileye ragu-ragu, lalu berkata, senior, ini. Wanita berbaju kuning itu menatap Mileye, ada apa? Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, bukankah itu kurang pantas? Wanita berbaju kuning itu menatap Mileye, apa yang tidak pantas? Mulai sekarang, kamu adalah ketua sekte pedang abadi, aku yang memutuskannya. Mileye melirik orang-orang di bawah dan berkata dengan sungguh-sungguh, mereka tidak terima. Wanita berbaju kuning melirik semua orang di bawah, apakah ada orang yang tidak setuju? Tidak ada yang berbicara. Wanita berbaju kuning itu tanpa ekspresi, sekte pedang abadi diciptakan olehku. Karena aku bisa membuatnya, aku bisa menghancurkannya. Mendengar ini, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Guru leluhur ini benar-benar marah. Di bawah, banyak orang buru-buru memberi hormat dengan hormat, kami semua terima. Wanita berbaju kuning memandang Mileye, jika ada yang tidak terima, kamu bisa membunuh mereka. Mileye memandang wanita berbaju kuning itu, kenapa? Wanita berbaju kuning itu tersenyum sedikit, aku menerima bantuan besar darinya saat itu, dan sekarang aku melihatmu. Berbicara tentang ini, dia ragu-ragu untuk sementara waktu, dan kemudian berkata, aku tidak akan menjelaskan secara rinci dengan kamu tentang beberapa asal-usul. Wanita berbaju kuning menatap ke langit dan berkata dengan lembut, keluarga Suanyuan ini tidak sederhana, mereka memiliki pedang dewa di keluarga mereka. Pedang itu diberikan olehnya saat itu, aku tidak mengerti, mengapa keturunan orang itu mengincarmu. Itu tidak seharusnya. Mileye sedikit bingung, senior. Wanita berbaju kuning menatap Mileye, aku baru saja menggunakan beberapa pedang, energi spiritual tubuh bayanganku ini telah habis, jika ada kesempatan untuk melihatmu di masa depan, kita bertemu lagi di masa depan. Saat suara itu terdengar, tubuhnya benar-benar ilusi. Di lapangan, Mileye terdiam sejenak, lalu menatap Dasa Jian, apakah keluarga Suanyuan yang membawa pergi adikku? Dasa Jian terdiam. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba mengangkat tangannya dan menebas. Jelek. Kepala Dasa Jian terbang keluar seketika, darah seperti kolom. Kepala yang diterbangkan keluar itu matanya terbuka lebar, matanya penuh ketidakpercayaan. Apakah dia mati seperti itu? Di lapangan,
para murid Sekte Pedang Abadi juga tercengang, langsung membunuhnya. Mileye melihat sekeliling dengan dingin, bisakah seseorang menjawab pertanyaanku? Pada saat ini, seorang murid Sekte Pedang Abadi terbang ke depan Mileye, dan murid itu memberi hormat sedikit kepada Mileye, ketua sekte. Orang yang barusan adalah Karen Xuanyuan dari keluarga Xuanyuan. Dia adalah nona pertama dari keluarga Xuanyuan. Keluarga Xuanyuan. Mileye tanpa ekspresi, di mana keluarga Xuanyuan? Murid itu ragu-ragu, lalu berkata, wilayah Xuanyuan. Mileye melihat sekeliling, aku akan membiarkan seseorang mengambil alih Sekte Pedang Abadi. Mereka yang tidak ingin tinggal bisa pergi. Saat suara itu terdengar, dia sudah menghilang. Targetnya alam Xuanyuan. Bersambung.